Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Abdurrahim dengan NIM 231310025. Dalam meninjau kasus 16 mahasiswa Universitas Indonesia (UI) yang terlibat dalam tindakan pelecehan seksual, nah menurut perspektif deontologi, terutama melalui pemikiran Immanuel Kant, memberikan penilaian yang tegas dan mutlak. Bagi penganut deontologi, nilai moral suatu tindakan tidak diukur dari hasil akhirnya. Apakah pelaku merasa senang atau apakah institusi ingin menjaga nama baik, melainkan pada kewajiban dan hakikat tindakan itu diri sendiri. Yang pertama, pelanggaran terhadap imperatif kategoris. Prinsip utama deontologi adalah kategorikal imperatif. Tindakan 16 mahasiswa tersebut dinilai salah secara fundamental karena dua alasan utama. Yang pertama, universalisasi yang gagal. Kant mengajukan pertanyaan, apakah tindakan ini bisa dijadikan hukum semesta? Jika semua orang diizinkan melakukan pelecehan, maka martabat manusia akan runtuh dan masyarakat akan hancur. Karena tindakan ini tidak bisa diuniversalkan tanpa kontradiksi moral, maka tindakan tersebut adalah salah secara mutlak, terlepas dari alasan atau situasi pelakunya gitu loh. Manusia sebagai tujuan, bukan sarana deontologi. Itu yang kedua ya. Yang pertama pelanggaran terhadap kategoris gitu tuh. Yang kedua, manusia sebagai tujuan bukan sarana. Deontologi melarang keras memperlakukan orang lain hanya sebagai alat untuk mencapai kepuasan pribadi dengan melakukan pelecehan. Oleh 16 mahasiswa tersebut telah mereduksi korban menjadi sekadar objek atau sarana. Ini adalah pelanggaran berat terhadap martabat manusia yang inheren. Kedua, kewajiban moral di atas status akademisi. Dalam kacamata ini, status mereka sebagai mahasiswa universitas ternama tidak memberikan keringanan moral sedikit pun. Justru sebagai agen moral yang rasional, memiliki kewajiban untuk bertindak sesuai dengan hukum moral. Pelecehan seksual dianggap sebagai pengkhianatan terhadap otonomi orang lain. Deontologi tidak mengenal kompromi seperti mereka masih muda atau mereka punya masa depan yang cerah. Jika suatu tindakan secara prinsipil adalah salah, maka pelakunya telah gagal memenuhi kewajibannya sebagai manusia yang bermoral. Ketiga, keadilan retributif. Mengenai sanksi, semoga dapat DO ya. Deontologi mendukung penegakan aturan yang kaku gitu tuh. Keadilan bukan soal rehabilitasi semata, melainkan tentang memberikan konsekuensi yang setara dengan pelanggaran kewajiban yang dilakukan. Penghukuman terhadap 16 mahasiswa tersebut bukan dilakukan agar orang lain merasa takut, tapi mereka pantas mendapatkan pelanggaran hukum moral yang mereka pilih secara sadar atas tindakannya sendiri gitu tuh. Kesimpulan narasi saya gitu tuh, dari sudut pandang deontologi ini, kasus 16 mahasiswa UI ini bukan sekadar kehilafan atau masalah etika lingkungan. Ini adalah kegagalan moral yang fundamental. Tindakan mereka adalah kejahatan terhadap nalar dan martabat. Tidak ada pembenaran, tidak ada area abu-abu. Pelecehan seksual adalah pelanggaran kewajiban moral yang mutlak, dan keadilan menuntut agar mereka bertanggung jawab sepenuhnya atas pilihan bebas yang telah mereka rampas dari otonomi orang lain. Sekian dan terima kasih.